Hanya ada satu cara untuk memperoleh yang terbaik dari sebuah argumen, yaitu menghindarinya. Hindari argumen seperti Anda menghindari ular dan gempa bumi. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab pertama. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada suatu malam di London, saya mendapat satu pelajaran yang tak ternilai harganya. Saat itu saya adalah manajer untuk Sir Ross Smith. Selama masa perang, beliau merupakan kartu as Australia di Palestina. Dan segera setelah perdamaian diumumkan, beliau membuat dunia tercengang dengan terbang berkeliling separuh dunia dalam waktu 30 hari. Belum pernah peristiwa besar semacam itu terjadi. Kejadian itu menimbulkan sensasi luar biasa. Pemerintah Australia memberi hadiah 50 ribu dolar kepadanya. Raja Inggris memberinya gelar bangsawan, dan untuk beberapa saat, beliau menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di bawah bendera Union Jack. Suatu malam, saya hadir dalam pesta yang diadakan untuk menghormatinya. Dan selama santap malam itu, lelaki yang duduk di sebelah saya menceritakan satu kisah humor kutipan. Lelaki itu menyebutkan bahwa kutipan itu berasal dari Injil dan dia keliru. Saya tahu itu, saya tahu pasti. Sama sekali tidak ada keraguan tentang hal itu. Maka untuk memperoleh perasaan penting dan menampilkan keunggulan saya menunjuk diri saya sendiri sebagai seseorang yang tidak diminta dari komite tidak diundang untuk mengoreksinya. Dia tercengang. Apa? Dari Shakespeare? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kutipan itu berasal dari Injil. Tukang cerita itu duduk di sebelah kanan saya dan Frank Gammon, seorang kawan lama saya, duduk di sebelah kiri saya. Gammon telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk studi mengenai Shakespeare. Maka, si tukang cerita dan saya setuju untuk melimpahkan pertanyaan itu pada Gammon. Gammon mendengarkan, menendang saya dari bawah meja dan kemudian berkata, "Del, Anda yang salah. Pria itu benar. Itu dari Injil." Dalam perjalanan pulang malam itu saya berkata kepadanya, "Frank, kau tahu kalau kutipan itu dari Shakespeare?" "Ya, tentu saja," jawabnya. "Hamlet, babak 5 adegan 2. Tapi kita adalah tamu dalam pesta, Del. Mengapa harus membuktikan pada seseorang bahwa dia salah? Apakah hal itu akan membuatnya jadi menyukai Anda? Mengapa tidak membiarkannya menyelamatkan muka? Dia tidak minta pendapat Anda. Dia tidak menginginkan itu. Mengapa harus berdebat dengannya? Hindarilah selalu sudut yang tidak enak." Orang yang mengatakan hal itu telah memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak hanya sudah membuat si tukang cerita menjadi tidak enak, tapi saya juga telah menaruh kawan saya dalam situasi yang memalukan. Betapa lebih baiknya sekiranya saya tidak menjadi senang berdebat begitu. Itu benar-benar pelajaran yang saya perlukan, karena selama ini saya merupakan pecandu debat. Pada masa muda, saya sudah berdebat dengan abang saya tentang segalanya di bawah Bima Sakti ini. Ketika saya masuk akademi, saya belajar logika dan argumentasi dan mendaftar dalam kontes debat. Ngomong-ngomong soal Missouri, saya lahir di sana. Saya harus menampilkan diri. Selanjutnya, saya mengajar tentang debat dan argumentasi di New York. Dan sekali lagi, saya malu untuk mengakuinya, saya pernah merencanakan menulis sebuah buku tentang topik tersebut. Sejak itu, saya sudah mendengarkan, terlibat di dalamnya, dan sudah melihat akibat dari ribuan argumen. Sebagai hasil dari semua itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu cara untuk memperoleh yang terbaik dari sebuah argumen, yaitu menghindarinya. Hindari argumen seperti Anda menghindari ular dan gempa bumi. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab pertama, part yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya.
Terima kasih.